Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Yulia, NPM 22411047 dari kelas Manajemen 22C. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai manajemen sumber daya manusia. Definisi dalam memahami kepemimpinan dalam organisasi manajemen sumber daya manusia ataupun MSDM, yaitu memahami kepemimpinan dalam konteks manajemen sumber daya manusia atau HRM adalah kemampuan untuk dapat mengenali dan juga mengaplikasikan prinsip-prinsip dan juga praktik kepemimpinan yang efektif dalam upaya mengelola dan juga mengarahkan sumber daya manusia itu sendiri dalam suatu organisasi ataupun perusahaan. Ini dapat melibatkan sebuah pemahaman tentang peranan dan juga tanggung jawab kepemimpinan HRM dalam mengembangkan sebuah motivasi dalam kepemimpinan tim. Kepemimpinan tim dalam karyawan ataupun pegawai agar dapat mencapai tujuan organisasi dengan cara yang berkelanjutan. Pemahaman ini yaitu pemahaman dengan kepemimpinan dalam HRM yang mencangkup pengetahuan tentang berbagai gaya kepemimpinan, komunikasi yang efektif, dan juga pengembangan karyawan ataupun pegawai, dan juga manajemen konflik, serta pemahaman yang mendalam tentang aspek-aspek manusia dari manajemen sendiri. Ini dapat membantu pemimpin atau HRM untuk dapat menciptakan budaya kerja yang nantinya untuk memotivasi dan juga mendukung pertumbuhan serta dapat menjaga kesejahteraan karyawan ataupun pegawai dalam sebuah organisasi ataupun perusahaan. Selain itu juga, pemahaman ini juga mencangkup kemampuan untuk dapat mengidentifikasi dan juga mengembangkan bakat serta juga dapat memastikan bahwa strategi HRM ini dapat mendukung tujuan organisasi secara keseluruhan. Memahami kepemimpinan dalam organisasi ataupun perusahaan manajemen sumber daya manusia juga memiliki beberapa fungsi yang krusial untuk mencapai kesuksesan organisasi atau perusahaan dengan kesejahteraan karyawan ataupun pegawai. Berikut ini adalah beberapa fungsi penting dari pemahaman atas dasar kepemimpinan dalam HRM, yaitu mengembangkan karyawan ataupun pegawai. Pemahaman kepemimpinan ini dalam HRM juga dapat membantu sebuah pemimpin dalam mengidentifikasi potensi dan juga kebutuhan pengembangan. Kebutuhan pengembangan seorang karyawan ataupun pegawai. Mereka juga dapat merancang sebuah program pelatihan dan juga program pengembangan yang nantinya sesuai untuk dapat meningkatkan keterampilan dan juga kompetensi karyawan ataupun pegawai itu. Lalu ada memotivasi karyawan.
kepemimpinan inilah yang efektif dalam HRM juga dapat memotivasi karyawan untuk mencapai sebuah tujuan organisasi ataupun perusahaan. Mereka mampu menciptakan budaya kerja yang memotivasi dan juga memberikan pengakuan serta memberdayakan karyawan ataupun pegawai untuk dapat berkontribusi secara maksimal. Lalu selanjutnya ada mengelola konflik, yaitu pemimpin HRM yang memahami kepemimpinan memiliki kemampuan untuk dapat mengidentifikasi dan juga mengatasi konflik antar karyawan satu dengan karyawan lainnya atau dalam tim. Mereka dapat menciptakan lingkungan yang mendukung untuk penyelesaian konflik yang sehat dan juga konflik yang produktif. Membangun tim yang kuat, yaitu kepemimpinan dalam HRM juga berperan dalam membangun tim yang kuat dan juga berkinerja tinggi. Mereka dapat mengelola dinamika tim yang memfasilitasi kolaborasi dan juga mengoptimalkan peran anggota tim. Lalu ada penyusunan strategi dari HRM atau pemimpin. Pemimpin atau HRM yang memahami kepemimpinan inilah dapat juga ikut berkontribusi dalam menyusun sebuah strategi. HRM yang mendukung tujuan organisasi, mereka dapat merancang kebijakan yang relevan dan juga yang merencanakan rekrutmen serta manajemen yang berbakat dengan bijak. Selanjutnya ada pengembangan budaya organisasi, yaitu kepemimpinan dalam HRM dapat membantu atau membentuk serta mengembangkan budaya organisasi di dalam perusahaan yang sesuai dengan nilai dan juga tujuan perusahaan. Ini termasuk mempromosikan etika kerja, inklusivitas, dan juga keberlanjutan. Lalu ada manajemen kinerja. Pemimpin HRM juga dapat berperan dalam manajemen kinerja karyawan ataupun pegawai mereka. Mereka dapat merancang sistem penilaian ataupun kinerja yang dapat memberikan umpan balik yang konstruktif, serta juga dapat mengidentifikasi peluang untuk pengembangan kinerja. Penempatan dalam rekrutmen dan seleksi. Dengan pemahaman kepemimpinan yang baik, pemimpin atau HRM dapat membuat sebuah keputusan rekrutmen dan juga seleksi yang lebih baik lagi. Mereka juga dapat mengidentifikasi bakat yang sesuai dengan kebutuhan sebuah organisasi ataupun perusahaan. Mereka juga dapat memilih karyawan yang sesuai dengan kriterianya. Selanjutnya ada mengelola perubahan, yaitu pemimpin HRM sering berperan dalam mengelola perubahan organisasi ataupun perusahaan mereka. Mereka dapat membantu karyawan untuk dapat beradaptasi dengan perubahan
meminimalkan ketidakpastian, dan memaksimalkan keberhasilan perubahan. Yaitu lalu ada meningkatkan kualitas hidup kerja kepemimpinan. Dalam HRM dapat memastikan bahwa kehidupan kerja karyawan ataupun pegawai adalah seimbang, adil, dan juga memuaskan. Mereka dapat merancang kebijakan-kebijakan dan juga praktik yang mendukung kesejahteraan karyawannya. Lalu ada pemahaman kepemimpinan dalam manajemen sumber daya manusia, yaitu memainkan peran kunci dalam menciptakan lingkungan kerja yang produktif, berkinerja tinggi, dan berorientasi pada karyawan ataupun pegawainya. Fungsi-fungsi inilah mendukung pencapaian tujuan organisasi dan menjaga kepuasan dan kesejahteraan karyawan ataupun pegawainya. Kesimpulannya yaitu kita dapat memahami kepemimpinan dalam organisasi manajemen sumber daya manusia itu sendiri. Yaitu kita dapat pemahaman kepemimpinan dalam organisasi manajemen sumber daya manusia dengan elemen-elemen yang sangat penting dalam pencapaian kesuksesan sebuah organisasi ataupun perusahaan dan juga kesejahteraan karyawan. Semua ini melibatkan pengakuan peran kunci seorang pemimpin ataupun HRM dalam mengembangkan, memotivasi, dan juga mengelola sumber daya manusia dengan efektif dan juga dengan produktif. Dalam kesimpulannya, beberapa poin utama yang perlu dicatat yaitu adalah kepemimpinan dalam HRM melibatkan pengembangan karyawan ataupun pegawai yang dapat memotivasi manajemen dengan adanya konflik dan juga pembangunan budaya organisasi yang kuat. Sekian dari presentasi yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.